Mandi lumpur paling Iya, mandi lumpur. Kalau mau dikasih duit mungkin Anda mandi di lumpur Lapindo. Nah, coba. gitu. Lo mau nggak? Mau. Anget. Aduh. Kompor gas. Kalau gue nggak ngerti nih maksudnya. Makanya bagus biasanya. Sekarang nggak tahu deh gitu ya. Hai, kompor gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Pak Dendro. Ya, kita akan berbicara bukan sekedar seperti kompor gas. Kita akan lebih panas dari kompor gas. Karena kita akan berbicara mengenai Gen Z. Ya, generasi milenial ya, zaman sekarang lah ya. Seperti itu. Dan kali ini aku nggak sendiri, aku selalu ditemani oleh salah satu anak Gen Z. Walaupun saya masih meragukan ini dia Gen Z beneran apa enggak ya, kayak gitu. Dan yang bakalan nemenin dan juga ikut nonton video kita bareng nanti adalah Raffi. Halo. Enggak cuma situ doang. Itu ada Pak Dek? Iya, udah. Nggak ada yang lain. Nggak ada lagi? Nggak ada. Salim dulu Pak Dek. Oh iya, oh benar. Bukan. Okay. Ya, jadi kali ini gua pikir ini lu yang lebih ngerti daripada gua. Makanya kita akan membahas lu masalah ngemis online. Ngemis online? Nah, itu sebetulnya seperti apa sih ngemis online tuh? Karena di era COVID sekarang nih banyak melahirkan aneh-aneh Pak De. Seperti? Khususnya di TikTok nih ngemis online ini termasuk yang aneh-aneh. Seperti jadi yang misalnya, tadinya di pinggir jalan begini, sekarang di online, di videokan sama dia. Sama, sistemnya sama kayak pengamis di pinggir jalan. Dia minta gift, jadi kasihnya kan kalau kita di pinggir jalan kan uang. Nah kalau di online itu kita ngasih gift. Giftnya itu bisa diduitin. Gitu. Sistemnya sama. Gitu. Itu ini kayak ya, maaf. Cewek-cewek itu ya. Ya. Betul. Yang situs gitu ya. Lo ngasih gue sekian poin, gue buka nih. Nah, iya. Ternyata bulan puasa ya, buka puasa ya ternyata. Biasanya saya tuh tadi. Iya, bukan? Lanjut. Iya. Nah, ini kita akan banyak nonton videonya dan mungkin kita juga akan banyak punya kita membahas mengenai itunya ya. Kita mulai ke video pertama. Video pertama. Kita lihat ya. Anda seorang pemalas, tidak punya keahlian, dan tidak punya uang, ini dia solusinya. Ngemis online, profesi paling menjanjikan abad 21. Anda cukup tampil di depan kamera sambil menampilkan mahakarya Anda, seperti skill mandi lumpur, menyiksa diri sendiri. Bahkan tidur pun merupakan mahakarya yang luar biasa. Tenang, Anda tidak akan disebut pengemis. Anda akan disebut sebagai content creator. Bagaimana? Menarik bukan? Daripada Anda lelah bekerja dan tidak ada hasilnya, segeralah bergabung bersama kami, pengemis online. Nah, itu dia Pak De. Pengemis online kayak gitu. Jadi ada yang modelnya. Ini dapat duitnya dari mana? Nah itu gift tadi. Jadi berupa gift. Misalkan ada giftnya singa. Singa itu berapa koin, nah koin itu bisa ditukerin jadi duit sama si yang konten kreator katanya ini. Si pengemis online ini. Betul. Nah, itu apa pasti ada sih orang yang simpati dan kemudian memberikan singa, memberikan koin lah pokoknya. Anehnya ada, Pak De. Saya juga bingung kenapa ada yang ngasih gitu. Kalau misalkan dia bikin sesuatu etis lucu atau nyanyi itu kan disawer masuk akal kan. Masuk akal. Ya kalau mandi lumpur tadi disawer buat apa? Justru itu ngapain gitu. Iya. Saya juga bingung Pak De. Tapi itu sekarang seperti itu ya. Sekarang kayak gitu Pak De. Di TikTok tuh banyak banget kayak gitu. Bahkan mereka bikin komunitas. Oh ya? Komunitas pengemis online mungkin. Jadi bikinnya tuh bareng-bareng. Iya. Ya ini sebuah, kalau menurut aku ya akhirnya sebuah ekses dari berkembangnya IT. Nah, iya betul. Gitu. Eksesnya nih orang bisa begini, termasuk mungkin seperti yang kita dengar selalu banyak bermasalah pinjol misalnya. Kayak gitu, model-model kayak gitu. Jadi bagaimana mereka mempergunakan IT, mempergunakan medsos ini untuk hal-hal tertentu yang menguntungkan aja gitu ya, bukan sekadar berbalas. Misalnya kalau kita bilang ya kayak pita kuning ini kan, kita memang harus diakui mencari uang untuk membiayai adik-adik anak-anak kita. Betul. Kalau ini enggak gitu, artinya nggak ada timbal baliknya. Betul. Gitu, nggak ada hal-hal yang perlu dikasih duit sebetulnya untuk ini gitu ya.
Dan anehnya kenapa ada yang ngasih gitu. Lah makanya tadi aku tanya, ada nggak yang ngasih? Ada, Ternyata ada ya? Ada. Dan mereka bisa hidup? Ya, kalau itu kita nggak tahu ya bisa hidup apa enggak, tapi dia terus bikin gitu berarti kan ada dong yang ngasih. Iya. Dia konsisten bikin dan ada yang ngasih dan sampai bikin komunitas Pak De. Banyak yang kayak orang-orang serupa. Udah kayak stand up aja ada komunitas. Jadi orang miskin bikin komunitas pengemis online. Iya. Jadi kan dia sebenarnya tetap miskin, cuma punya teman aja. Dan tetap gayanya seperti itu. Cuman beda-beda ini aja kontennya ya. Iya betul. Kayak gitu Pak De. Aneh kan? Aneh banget. Emang, saya juga rasanya kayak gini. Aku jujur nggak bisa nggak bisa ngerti hal-hal yang kayak gini. Nggak masuk akal Pak De. Kita lanjut kali ya. Mungkin ada yang lebih aneh. Lanjut. Bisa kita kata-katain Pak De. Oh, amat tiket tuh. Mas, spesial buat Mbak Marima, spesial. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mahyun, terima kasih Mahyun. Puba Boy, terima kasih. Ako, terima kasih. Puba Boy, terima kasih. Puba Boy, terima kasih. Ako, terima kasih. Ciayo, terima kasih. Ako, banyak banget kok. Ako, terima kasih. Ako, semoga Ako selalu diberi rezeki Iya, yang berlimpah. itu yang ngasih ya? Ako, terima kasih. Ini mau ngapain sih dia? Terima kasih Ako. Makan cabai. Ako, terima kasih. Ciayo, Ari Hunter, thank you Ari Hunter. Yuk, mari makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Terima kasih Riz, terima kasih Riz. Terima kasih Ciayo, terima kasih Ciayo. Berkah selalu Ciayo. Riz, terima kasih. Mari Kapan makannya? Sengaja diulur-ulur Pak De biar yang dapat banyak dulu nih, baru dia makan. Nah kayak gitu. Aneh. Dan kan? itu nanti dia makan? Enggak kayaknya sih, nggak tahu apa mungkin dia ngulur-ngulur segala macam biar yang ngasih banyak dia giniin kedeketin mulut terus nggak jadi. Terima kasih lagi. Iya, terima kasih lagi. Mungkin dia makan nanti kalau udah kaya mungkin ya. Boleh dibilang penipuan nggak sih? Waduh, bisa jadi. Bisa jadi. Iya ya? Bisa jadi. Kan bisa dibilang penipuan ini. Ngapain? Dan nggak herannya orang seneng bener ditipu lagi ya. Banyak kan Pak Din yang ngasih. Makanya Nah, itu sampai berapa? 963 poin. Nggak tahu sih itu diduitin berapa, tapi itu banyak kan. Berarti kan ada pasar yang komen banyak Pak De. Iya. Yang nge-view banyak, yang nge-give banyak. Itu kan aneh jadinya ya. Itu kalau satu poinnya 1.000 perak aja. Nah, berapa Udah itu? 963.000 loh. Iya. Iya kan? Iya. Gila ya. Gila emang Pak De. Kayak gini-gini tuh mulai menjamur sekarang. Banyak yang ngikut-ngikutin. Karena mungkin emang ada Zamannya ya, zamannya, ya Allah. iya. Kayak gitu. Mungkin yang ngasih juga dia kebanyakan duit, terus bingung nih mau ngapain ya udah ngasih. Atau mungkin aja aneh, buat dia aneh bakalan makan cabai segitu banyak buat dia Iya, aneh. betul. Gue pengen tahu gue kasih benar-benar dia makan nggak nih gitu. Oh iya, Penasaran bisa juga kan jadi, bisa kan? bisa jadi. Seperti gitu. Iya. Gitu Pak De. Bukan main nih. Tapi kalau menurut Pak De tuh hal-hal kayak gini tuh munculnya karena kenapa Pak De? Menurut aku sih salah satu kecerdikan ya, kecerdikan orang dalam apa ya, menelaah atau bukan menelaah apa ya, berkarya dengan keadaan yang seperti ini, ya kan? Kita kan mungkin kemarin semuanya work from home ya, ya kan? Ini kan boleh dibilang juga work from home ya. Mereka nggak dapetin pasar yang benar-benar pasar terbuka seperti itu. Iya. Jadi dia mulai berkreasi dengan hal-hal seperti ini. Kalau menurut aku sih itu ada hubungannya dengan kemarin pandemi sehingga kita terpaksa harus work from home. Dan kebetulan mereka menguasai IT sehingga dia pikir dengan gini kita coba yuk bisa nggak dapat. Atau mungkin bisa jadi sebenarnya dia ngemis yang di jalanan juga, cuma karena COVID dan semua orang di rumah. Dia bingung, di jalan gini-gini nggak ada yang ngasih. Iya, nggak ada orang. Pindah. Iya. Dia pindah ke sini. Bisa. Iya. Menurut aku bisa seperti makanya tadi ya karena adanya work from home itu gitu loh. Jadi mereka juga benar-benar ini. Cuman ini pengemis-pengemis yang profesional banget. Kita pernah dengar nggak kemarin ini viral banget pengemis tua gitu. Dia punya mobil. Gitu Pak De. Iya. Dia punya mobil, dia masuk ke satu tempat dengan mobilnya, terus pakaian pengemis, dia keluar ngemis. Waduh, lebih kaya dibanding saya tuh pengemis. Iya, dia punya mobil, serius. Ada di berita TV. Ada ya? Ada. Kayak gitu, sempat viral juga kayak gitu. Waduh. Jadi ini part of itu, orang-orang seperti itu menurut aku. Kacau. Kita lanjut Pak De. Lanjut.
Iya. Karena sekarang orang juga aneh sih menurut aku ya. Kadang-kadang orang percaya pada hal-hal seperti ini gitu. Artinya nggak berpikir dua kali bahwa bener gak sih gini-gini. Mereka memang seperti ini nggak sih kayak gitu. Tapi kalau Pak D sendiri, misalkan nih ngelihat yang tadi ya Pak D ya, terus lagi buka TikTok, terus ngelihat tadi pengemis-pengemis online, Pak D mau ngasih nggak? Nggak. Kenapa Pak D? Nggak, karena aku termasuk orang yang berpikir untuk hal-hal seperti nggak mendidik. Memang ada pernah salah satu ustadz bilang, mana tahu pengemis itu dikasih mendidik apa enggak gitu. Kalau dikasih tahu, ya mungkin begitu kita nggak ngasih, dia pikirnya nggak mendidik, nggak bakalan tahu. Memang tidak, tapi kan secara hakiki kita membuat mereka laku, nggak mendidik lah. Iya. Kayak gitu, ngerti nggak? Benar sih, benar. Iya kan, seperti itu. Jadi kalau aku memang memilih tidak, aku lebih memilih gini, pita kuning misalnya. Iya. Ini jelas bener, pendiriannya jelas, aku juga ngerti apa ini itunya kayak gitu. Jadi kebiasaannya kalau kita kasih ya? Iya, 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 dan beda sama misalnya ketika kita tiba-tiba mengumpulkan uang untuk bencana alam, nah, kayak gitu, itu mungkin akan lebih mudah, walaupun juga tidak semua orang yang juga jujur-jujur mungkin juga mempergunakan juga gitu. Tapi masih lebih bisa diterima gitu kalau menurut aku. Jadi aku ya memang berpikir tidak. Karena gini, males juga kali kita nyariin ini bener nggak ya yayasan ini bener nggak ya gini-gini, males juga kan kita. Kadang-kadang kita juga berpikir yang penting gue mau berbuat baik, udah gue sumbang aja, walaupun juga belum tentu itu yayasan bener gitu. Iya. Yang gitu. bentuknya yayasan aja tuh masih bisa apa ya, nyeleneh lah, apalagi perorangan kayak apalagi tadi ya. perorangan kayak tadi gitu. Siapa yang akan menjamin bahwa itu betul. kayak gitu. Dan cemen banget, masa cuma makan cabai doang gitu. Tahu. Bayarin kayak Mending gitu. tadi duit-duitnya, gift-giftnya kasih ke pita kuning ya Pak. Pita dengarkan Anda. kuning jelas. Banyak orang yang kita sayangi, banyak orang yang kita selamatkan insya Allah. Betul. Kita lanjut videonya berarti. Lanjut. Itu pada perbandingannya, orang kerja keras kayak di kereta, desek-desekan. Dia cuma mandi lumpur Pak D. Iya, makanya kan nggak hal-hal yang itu bukan kerjaan gitu. Ya, itu hanya cara orang untuk menarik perhatian, menarik kasihan. Ya, kalau toh kasihan gitu, atau menarik sebuah keunikan gitu, menjual sebuah keunikan gitu. Menurut aku sih, ya ketika orang diberikan otak dan dipakai, itu menurut aku rasa syukur kita kepada Tuhan karena memakai otak yang diberikan Tuhan, otak kepada kita, bukan sekedar nyari nyelenehnya gitu. Iya. Tapi kalau yang tadi makan cabai apa segala macam, aduh ya Allah. Mandi lumpur paling Iya, mandi lumpur. Kalau mau dikasih duit mungkin Anda mandi di lumpur Lapindo. Nah, coba. gitu. Lo mau nggak? Hangat. Hangat. Iya gitu. Tapi menurut aku ini tetap setara dari kemampuan seseorang menyerap teknologi, ya nggak sih? Ya kan? Iya. Kayak gitu sih. Karena emang sebenarnya gimana orangnya aja. Karena emang ada beberapa yang dia bukan apa-apa, Iya. tapi dia berkarya sampai sekarang jadi apa-apa gitu. Iya. Kan dia sebenarnya punya pilihan untuk berkaya seperti itu kan, Iya. dibanding mandi lumpur tadi. Makanya tadi aku pertanyaannya, ini termasuk penipuan nggak sih? Gitu. Karena di zaman gua nggak ada kan kayak gini. IT gini. Jadi gua nggak bisa membandingkan seperti apa dulu dan seperti apa sekarang. Karena memang dari zamanku nggak ada nih IT seperti ini. Aneh-aneh banget Pak di zaman sekarang. Iya tuh makanya aneh banget. aneh banget ya. Nggak ada nih zaman gua. Nggak ada. Untung nggak ada zaman. Nggak ada ya? Kalau nggak mungkin gua jadi dia. Tapi Nggak lah. pada saat zamannya Pak Ade tuh apa yang paling unik mungkin? Masih pengemis mungkin sebutannya, tapi caranya unik. Mungkin yang unik adalah ketika mereka mengelabui yang akan memberi dengan misalnya pura-pura patah. Aku pernah di dekat sini tuh ya. Jadi dia lipat apa segala macam, terus dia pakai ban, pakai kelaher itu. Padahal dia enggak. Padahal enggak, dia sehat.
terus dia cemong-cemongin melas. hitam-hitam seolah-olah ya karena hidup di Oh, jalanan iya, kayak iya, gitu. Ini pakai ini apa? Oh, sarung tangan yang diubet-ubet kayak gitu untuk genjotnya kayak gitu. Itu mungkin itu ya di zamanku itu hal-hal yang seperti itu, penipuan seperti itu. Nggak Kadang ini. kita juga mau ngasih sekarang Pak De ke pengemis bingung. Gimana membuktikan bahwa dia memang butuh dan patut dikasihani gitu. Iya. Memang sekarang menjadi seperti Ya, itu. mungkin saya punya saran Pak De, misalkan ngelihat yang kayak tadi lagi nih, mungkin suruh tendangan penalti dulu Pak De, kita challenge. Iya. Dia buntung beneran nggak? Kalau ternyata gol, jangan lu dikasih. banyak loh yang buntung kayak lu bisa adu lari. Iya. Ya kan? Para Olimpik itu kan semua Jangankan cacat. atlet Pak De, APK kita ada yang kakinya cuma 1 dan dia masih semangat sekolah, Iya. segala Iya. macam. Banyak sekali di WhatsApp kita ngelihat ada ibu-ibu yang nggak bisa merawat anak semuanya dengan sendiri, nyuapin walaupun dengan kaki. Itu menurut aku jauh lebih harus, walaupun mereka nggak kepengen dikasihani malah. Iya benar banget. Tapi bener banget. kita yang harus mengasihani mereka kayak gitu. Atau setidak-tidaknya kita malu pada mereka. Mereka yang berkekurangan tapi bisa terus berjalan hidupnya dengan baik. Nggak seperti kita yang berkelangkapan tapi masih ada usaha-usaha untuk penipuan yang kayak tadi gitu. Itu. Tapi Pak De, misalkan kalau di jalan apakah ngasih Pak De? Nggak, aku nggak pernah. Aku dari dulu nggak pernah ngasih. Zaman aku kecil tuh justru pengemis-pengemis yang datang dan kita bisa bertanggungjawabkan dia pengemis. Itu biasanya kita ngasih nasi makan dengan dengan lauknya. Zaman aku kayak gitu. Tapi gini, ketika aku tingkat 2 atau tingkat 3 aku lupa. Tingkat 2 kalau nggak salah. Kita diminta oleh aku lupa departemen apa gitu untuk studi mengenai pengemis. Jadi lu nggak percaya, itu daerah kampung pengemis aku katakan di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah gitu ya. Itu mereka ada yang punya istri 4, punya sawah. Kampung punya sawah pengemis, sekian Pak De? petak. Iya. Bukan lagi komunitas tapi kampung. Bukan, kampung. Pengemis, Kampung. buset. Nggak percaya kali ya, ketika puasa mereka akan berbondong-bondong ke Jakarta atau ke kota besar. Waduh, ada Berbondong-bondong. jadwalnya ya? Dan boleh percaya boleh enggak, mereka sewa bis AC. Astaga, Bis niat AC. loh jadi Iya, profesi. dan pulangnya ketika selesai lebaran dia tetap di sini. Jadi biasanya habis sholat Id, mereka pulang dia rame-rame juga pesan 1 bis AC. Waduh. Pulang setelah itu dia merayakan, dan itu aku ikut surveinya. Oh gitu. Aku ikut sebagai mahasiswa saat itu, aku ikut survei itu. Iya. Jadi mereka bukan orang-orang sembarangan dan mereka pakai teknik. Maaf nih, setelah kan banyak yang diperban, kayak gitu, digerubungin laler. Iya. Itu di dalamnya ada kulit mangga. Astaga, trik Gitu. lo trik. Iya, pakai trik. Iya. Kayak gitu. Jadi semakin memperkuat aku gitu untuk nggak sembarangan mengasihani orang seperti itu. Gitu. Jadi emang ya complicated banget. Ketika kita maju, ketika manusia maju peradabannya, maka hal-hal negatif juga pasti akan maju peradaban. Iya. Jadi kesimpulannya sebaik-baiknya orang tetap orang yang sadar dan masih bisa berguna untuk orang lain. Kalau kata Bapak Dodo, Miracle in Cell namanya, berbuat baiklah karena suatu saat kalian akan diberi kebaikan juga untuk yang orang lain. Tapi Pak Ade, terakhir nih Pak Ade, aku nanya, mungkin Pak Ade ada pesan nggak buat mereka ini yang tadi kita tonton? Mereka harus gimana Pak Ade? Ya menurut aku janganlah seperti itu. Lu mungkin dapat duit tapi dosa. Dosa ya. Karena ada unsur penipuannya di situ menurut gua kayak gitu. Dan cari duit itu bukan seperti itu. Cari duit itu kalau kalian bisa menyikapi sebuah profesionalisme terhadap mencari uang, maka sebetulnya nyari duit itu juga salah satu bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Iya. Ya, misalnya aku diberi kemampuan ngelawak, ya udah lu usahain ngelawak secara profesional untuk dapat uang yang barokah, kayak gitu. Memberi kebahagiaan pada orang lain itu juga ada sebuah ganjaran mungkin dari Tuhan kayak gitu. Jadi yang paling penting juga misalnya Anda semua kayak gitu kepingin
berguna, bukan hanya nyari duit, bahkan mungkin bisa dapat duit juga. Kalau nonton ini jangan pakai di skip ada iklannya, karena dari situ kita dapat duit. Betul. Syukur-syukur lagi kalian mau ikutan. Betul. Itu salah satu kiat untuk bisa mendapatkan kebaikan di tengah-tengah kebaikan. Oke, paham dong? Terima kasih perhatiannya. Aku sama Raffi undur diri. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompor gas. Kalau gue nggak ngerti nih maksudnya bagus biasanya. Sekarang nggak tahu deh gitu ya.